Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka membangun rumah sederhana layak huni untuk Ibu Narsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah rumah tinggal Ibu Narsi, salah seorang warga Desa Manis, Blok Desa RT 1 RW 2 di Kecamatan Cingambul. Rumah yang mirip nempel di tebing jurang dengan ukuran 2,5 meter kali 3 meter dengan berbahan dinding dari bilik bambu dan juga tiang-tiang kayu yang sudah rapuh, dan atapnya memakai GRC gelombang. Dan kita lihat ke samping rumah ini benar-benar sudah tidak layak huni. Mampukah kita untuk tinggal di tempat seperti ini? Inilah dapur yang kelihatan sangat berantakan, dan kami bersama tim penasaran ingin memasuki ke dalam rumah Ibu Narsi ini. Ya, kita lihat ini tanpa ada daun jendela dan pintunya hanya diikat oleh seutas tali, dan ini keadaan di dalamnya sangat rapuh dan mengkhawatirkan. Bilik-bilik yang sungguh tidak sempurna dan benar-benar rapuh, sehingga dari dalam itu bisa melihat langsung keluar melalui celah-celah yang begitu besar. Bisa dibayangkan seperti apa kalau tidur di rumah seperti ini. Tapi Ibu Narsi tetap tidak merasa putus asa dan terus bersabar menunggu bantuan. Hingga akhirnya kami mendapatkan kabar dari warga dan menerima ajuan proposal sebagai bentuk yang harus ditempuh secara prosedur, karena kami harus mempunyai dasar hukum kenapa kami memberikan bantuan, sehingga dengan proposal tersebut kita bisa diperkuat bahwa benar-benar warga ini ada dan layak untuk dibantu. Pemirsa, seperti apa pada awal kami melakukan survei investigasi untuk melihat keberadaan rumah Ibu Narsi yang berposisi di RT 1 RW 2 Blok Desa Manis, Kecamatan Cingambul. Kami berangkat dari markas Basnas Kabupaten Majalengka menuju Kecamatan Cingambul, dan ini kami sudah 3 balikan ini untuk mencari keberadaan Ibu Narsi. Kami menanyakan alamat sesuai dengan yang tertera di KTP, kemudian di kartu keluarga, tetapi tempat yang kami tuju ada beberapa orang yang ditanya kurang mengetahui. Akhirnya kami tetap terus mencari. Dan kenapa mereka hampir tidak tahu keberadaan Ibu Narsi ini? Sebetulnya kami agak sedikit putus asa untuk tidak melanjutkan survei lokasi ini, dan kami sempat berpikiran jangan-jangan ini alamatnya fiktif. Tetapi kami terus mencari dengan harapan hari itu juga harus ditemukan alamat rumah Ibu Narsi. Setelah kami tiba di satu lokasi di atas, kami terus bertanya, dan ternyata kata warga sekitar rumahnya sudah kelewatan. Jadi kami harus kembali ke bawah, padahal tempat yang ditujukan di bawah oleh orang tersebut kami sudah melihatnya dan sudah mencarinya. Ternyata memang di situ juga tidak ada. Jadi kami sedikit agak kebingungan, tetapi alhamdulillah akhirnya kami menemukan
titik terang setelah ada salah seorang yang mengawal kami. Kata mereka, Bapak tidak akan menemukannya kecuali Bapak ikut dengan salah seorang warga yang benar-benar tahu, karena jalannya kondisinya seperti ini. Dari jalan raya cukup jauh juga, kami harus menempuh 3 km dengan jalan setapak mobil, dan kami berdoa mudah-mudahan tidak ada mobil dari arah yang berlawanan, karena kalau kami berpapasan dengan satu mobil kecil aja ini jalan tidak masuk. Sementara kondisi barusan reda hujan, jadi jalanan cukup licin. Dan kita lihat di kiri kanan jalan ini semua adalah perkebunan dan jauh dari rumah penduduk. Baru ini rumah ada kelihatan ada 3 rumah di sini. Mudah-mudahan kami bersama tim sampai di tempat tujuan, dan akhirnya alhamdulillah berkat salah seorang pemuda akhirnya kami sampai di lokasi dekat tempat tinggalnya Ibu Narsih, dan kami terus menelusuri jalan setapak untuk benar-benar menemukan salah seorang ibu yang bernama Ibu Narsih. Dan alhamdulillah berkat pertolongan kawalan dari pemuda yang ada di depan ini, akhirnya kami bisa menemukan dengan Ibu Narsih. Inilah Ibu Narsih sedang duduk, dan kami bertanya kepada beliau apakah benar ini Ibu Narsih, dan beliau sedikit bingung mungkin karena ada kami yang sebelumnya tidak memberitahu dulu bahwa kami akan survei. Setelah tim berbincang dengan Ibu Narsih dan memohon untuk ditunjukkan di mana rumah tempat tinggalnya, dan akhirnya beliau mengajak kami untuk melihat rumahnya. Kita lihat itu di bawah ada seperti saung, dan tim ketika mau mendekati rumah Ibu Narsih ini, kami harus turun beberapa meter karena posisinya kita lihat ini rumah berada di tebing, jadi di atasnya ada perumahan penduduk, nah kemudian di bawahnya ada selokan, dan kami agak sedikit kesulitan karena jalan agak licin, baru saja hujan, dan kami terus mengikuti langkah Ibu Narsih. Dan inilah rumah Ibu Narsih seperti di awal video ini kami tampilkan lebih dulu. Pas begitu melihat bentuk dan keadaan rumah Ibu Narsih, otomatis kami terharu dan kaget kok bisa beliau tidur nyenyak di rumah yang kecil seperti ini. Mungkin ini adalah karena keterpaksaan dan kesabaran beliau. Bisa kita bayangkan seperti apa kondisi malam hari dan seperti apa ketika kondisi dalam keadaan hujan lebat, dan ini sangat mengkhawatirkan karena kalau hujan lebat itu di atas posisi tanah tidak terlalu begitu kuat. Ini bukan perbuatan yang nekat, tetapi ini adalah karena keterpaksaan, karena ketidakberadaan Ibu Narsih. Dan sehari-harinya Ibu Narsih ini bekerja sebagai buruh tani. Jadi ketika ada orang yang menyuruh untuk mengerjakan sawah atau di kebun, beliau baru bisa menghasilkan uang. Tetapi sebetulnya Bu Narsih ini punya anak.
ketika kami konfirmasi kepada tetangganya, anaknya juga memang tidak terlalu beruntung begitulah. Hanya yang jelas ketika Ibu Narsi ini tidak tidur di rumah ini, mungkin dia tidur di anaknya. Dan saat saya temui anak-anaknya, mereka siap untuk menyelesaikan rumah Ibu Narsi ini ketika Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka memberikan bantuan. Pemirsa, kita lihat ini lingkungan di sekitar. Memang ini adalah kebun, dan ke bawahnya itu ada selokan yang cukup dalam juga. Nah, ini di pinggir rumah. Nah, ketika kita ke depan rumah ya seperti ini. Dan mudah-mudahan kami bisa segera merealisasikan bantuan yang merupakan amanat dari seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Majalengka yang telah siap untuk memberikan atau menitipkan zakat profesinya di Basnas Kabupaten Majalengka. Akhirnya kami segera kembali dan pamit kepada Ibu Narsi. Mudah-mudahan bantuan segera direalisasikan. Selang beberapa hari kami kembali ke Ibu Narsi. Namun sebelumnya kami mendatangi dulu pihak pemerintahan desa setempat untuk memberitahukan bahwa kami dari Basnas Kabupaten Majalengka pada hari itu akan menyerahkan bantuan untuk pembangunan rumah sederhana layak huni untuk Ibu Narsi. Dan kami juga ngobrol dengan aparat desa setempat bahwa bantuan dari Basnas memang tidak akan mencukupi untuk membangun sebuah rumah. Nah, kami mohon kepada aparat desa, kepada warga untuk sama-sama mendukung, bergotong royong untuk membangun kembali rumah Ibu Narsi. Dan alhamdulillah kami mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh kami, yaitu kesediaan pemerintahan desa untuk menyelesaikan rumah ini, tentu dengan dana dari kebijakan desa atau dari patungan masyarakat. Dan pada waktu itu kebetulan Kepala Desa Manis sedang ada tugas keluar, sehingga kami ngobrol dengan aparat desa lainnya yang dipimpin oleh Pak Sekdes. Kemudian setelah tim bermusyawarah dengan pemerintah desa dan warga setempat, akhirnya kami segera merealisasikan untuk memberikan bantuan pembangunan kembali rumah sederhana layak huni untuk Ibu Narsi, dan bantuan diserahkan langsung kepada Ibu Narsi dan akan dipegang nanti oleh panitia pembangunan, disaksikan dengan perangkat desa dan relawan. Ya, kami sangat senang sekali dan sangat diizinkan, dan terima kasih kepada Basnas yang sudah berpartisipasi dalam bantuan sosial ke salah seorang warga kami. Mudah-mudahan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Basnas senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari berikutnya kami terus memantau. Inilah rumah yang sedang dibangun kerjasama Basnas Majalengka, kemudian perangkat desa dan seluruh warga. Mudah-mudahan rumah ini segera cepat selesai dan bisa dihuni. Terima kasih untuk semuanya. Basnas Media Center Kabupaten Majalengka melaporkan untuk Anda.